Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya secara virtual. Baik, pembelajaran kita kali ini adalah pembahasan berikutnya tentang aspek rekayasa ya, pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang telah rajin mengumpulkan tugas pada pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya ya. Dalam pembahasan kali ini tentang aspek rekayasa yang akan dibahas adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita akan bahas tentang sejarah teknologi informasi komunikasi dan media penghantar komunikasi. Perlu kalian ketahui bahwa media penghantar komunikasi itu terdiri dari dua. Yang pertama, media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Kita perlu memahami tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran kali ini. Ini Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknologi adalah memiliki arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Arti yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Teknologi informasi dan komunikasi secara garis besar dapat disimpulkan sementara alat atau sarana yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dalam berbagi kabar atau berita yang dilakukan dua orang atau lebih. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang hingga manusia sekarang dapat memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Sedangkan perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk dan bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, pada periode 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan,
menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Periode ketiga, 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Pada periode terakhir, pada masa 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan balok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang kita kenal dengan istilah sistem cap. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat-alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asyap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain, atau pihak lain secara langsung, lisan, maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Berikut beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut bedug. Di Indonesia, sebuah bedug biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Bedug terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau sepanjang kurang lebih 1 meter. Bagian tengah batang dilubangi sehingga terbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Apabila ditabuh, bedug menimbulkan suara berat yang bernada khas. Bunyi yang ditimbulkan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Contoh berikutnya adalah daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya dari Jawa, Bali, Sunda, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Pulau Jawa dan Bali. Lontar di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah keset. Berikutnya media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa lepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat.
Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. Saat ini, walau terpisah jarak hingga ribuan kilometer, manusia dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan mudah. Manusia dapat dengan mudah menerima atau mengirim pesan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam hitungan detik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan arus listrik dan gelombang elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan. Metode mengirim dan menerima pesan ini disebut telekomunikasi. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Berikutnya adalah televisi. Televisi adalah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Perkembangan televisi sangat cepat, dimulai dengan televisi hitam putih menjadi televisi berwarna. Ada juga televisi yang berukuran kecil, berevolusi menjadi televisi berukuran besar. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi, menyimpan informasi, dan menghitung data. Pada awalnya, kata komputer digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika tanpa menggunakan alat bantu. Akan tetapi, kini komputer banyak dipergunakan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan matematika. Kehadiran komputer di dunia ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja. Padahal, komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, penerbangan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan materi yang telah Bapak sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.